Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam berwirausaha bisnis. Baik, untuk sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama. Ya, saya Fitriana Maesari dengan tim 2012 akan menjelaskan tentang usaha tani. Saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Mutiara Dia Deswita Maharani dengan NIM 2015 1060 1023 akan menjelaskan mengenai transportasi. Dan saya Kadila Maharani dengan NIM 20151001004 akan menjelaskan tahapan mengenai pengolahan. Saya Silviani dengan NIM 2015 1060 akan menjelaskan tentang distribusi. Dan saya sendiri Muhammad Sulaiman dengan NIM 2015 1060 1029 akan menjelaskan pada bagian penyimpanan. Disimak ya teman-teman videonya. Yang pertama ada usaha tani. Usaha tani adalah usaha yang dilakukan petani untuk memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Di mana sebagian dari pendapatannya ini digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usaha tani. Yang selanjutnya yaitu peran petani dalam rantai pasok. Sistem rantai pasok kopi dimulai dari hulu, yaitu di mana petani sebagai produsen bahan baku melakukan kegiatan budidaya tanaman kopi, di mana petani ini sebagai pemasok utama. Setelah buah kopi dipanen, petani menjual kopi kepada pengepul. Selain itu, beberapa petani juga menjual kopi langsung kepada pelaku agroindustri dengan harapan mereka memperoleh harga yang lebih tinggi daripada pengepul. Halo teman-teman semuanya, di sini aku bakal ngelanjutin penjelasan dari Cindy. Dari Cindy sendiri kan udah menjelaskan nih tahapan pertama dari rantai pasok agribisnis yaitu usaha tani. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan tahapan yang kedua yaitu transportasi. Transportasi sendiri memainkan peran penting dalam supply chain management suatu perusahaan. Nah, dari teman-teman semuanya udah pada tahu nggak apa itu transportasi? Ya, betul sekali. Transportasi merupakan proses pergerakan atau pemindahan suatu barang. Tetapi dalam hal ini, barang yang dimaksud bukanlah produk jadi ataupun setengah jadi, melainkan merupakan suatu proses pergerakan ataupun pemindahan input pertanian dari supplier kepada suatu perusahaan. Adanya transportasi akan menjamin input pertanian sampai dengan baik di tangan suatu perusahaan, sehingga perusahaan sendiri dapat meminimalisir adanya resiko penumpukan ataupun kekurangan dari persediaan bahan baku. Nah, pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman input dari supplier kepada suatu perusahaan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Nah, yang pertama adalah tepat waktu. Maksud dari tepat waktu sendiri adalah input pertanian sampai sesuai dengan lead time atau waktu tunggu yang telah disepakati antara supplier dengan pihak perusahaan. Nah, yang kedua adalah tepat jumlah. Maksudnya, jumlah input yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan, tidak kurang ataupun lebih, untuk meminimalisir adanya kekurangan ataupun penumpukan persediaan input. Yang ketiga adalah tepat kualitas. Maksud dari tepat kualitas adalah kualitas input yang sampai di tangan suatu perusahaan harus sama dengan kualitas input saat berada di tangan supplier. Adanya kegiatan transportasi yang memakan waktu terlalu lama tentu akan menurunkan kualitas dari input itu sendiri, sehingga diperlukan adanya pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien. Nah, yang terakhir adalah tepat penerima. Maksudnya adalah input yang dikirimkan sampai pada tangan perusahaan yang memang memesan input tersebut. Kan nggak mungkin juga kalau perusahaan A yang memesan tiba-tiba inputnya sampai ke perusahaan B. Jadi harus tepat penerima. Nah, dengan adanya pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien tersebut juga dapat mengurangi biaya dan kehilangan hasil, dikarenakan input sampai dengan baik di tangan perusahaan. Setelah kita belajar banyak nih mengenai apa itu transportasi, kemudian pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien, di sini aku bakal ngasih contoh mengenai transportasi pengiriman buah kopi dari pengepul kepada suatu agroindustri. Dapat dilihat nih mengenai contoh transportasi pengiriman buah kopi ke pihak agroindustri. Setelah petani itu melakukan usaha tani kopi, kemudian memanen buah kopinya, dari petani sendiri itu tidak akan langsung mengirimkan buah kopi itu kepada pihak agroindustri
melainkan melalui pengumpul, pedagang besar, kemudian ke pihak agroindustri itu sendiri. Nah, dari petani kepada pengumpul ini tidak memerlukan biaya transportasi dikarenakan jaraknya yang cukup dekat. Kemudian dari pengumpul ke pedagang besar tentunya mengeluarkan biaya transportasi, dan kemudian dari pedagang besar ke agroindustri pengolahan buah kopi sendiri ini memerlukan biaya transportasi yang cukup besar dikarenakan permintaan dari agroindustri sendiri itu juga cukup besar, sehingga dari pedagang besar sendiri ini memerlukan biaya transportasi yang cukup besar juga. Nah, untuk tahapan dalam rantai pasok yang selanjutnya yaitu tahapan pengolahan. Nah, pengolahan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau produk setengah jadi, sehingga dapat menciptakan nilai tambah pada produk tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai tahapan transportasi, yaitu kegiatan transportasi dari pemasok bahan baku ke agroindustri. Nah, dari agroindustri ini akan dilakukan pengolahan. Nah, untuk kelompok kami sendiri mengambil studi kasus mengenai analisis rantai pasok agroindustri kopi luwak. Untuk tahapan pengolahan dalam kopi luwak ini, yang pertama yaitu pemberian makan pada luwak. Nah, pemberian makan untuk luwak ini berupa biji kopi yang didapatkan dari pemasok yang sebelumnya sudah dipasok. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu pengumpulan feses. Luwak tersebut akan menghasilkan feses yang berupa biji kopi luwak dan setelah itu akan dikumpulkan. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu penjemuran feses. Nah, penjemuran feses yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu selama kurang lebih 18 jam menggunakan sinar matahari langsung. Nah, untuk yang keempat yaitu pencucian feses. Untuk pencucian feses ini dilakukan menggunakan air yang mengalir, kemudian dibilas hingga bersih dari sisa-sisa kotoran luwak. Nah, untuk tahapan yang kelima yaitu penjemuran biji luwak. Untuk penjemuran biji luwak ini, feses yang sudah dicuci bersih akan menghasilkan biji kopi. Nah, biji kopi tersebut akan dilakukan penjemuran kembali sampai kadar air mencapai 12%. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan yang keenam yaitu penyangrai biji kopi luwak. Nah, untuk penyangrai biji kopi luwak ini dilakukan dengan alat penggorengan sampai biji tersebut mencapai pada titik kematangan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang ketujuh yaitu penggilingan biji kopi luwak tersebut. Nah, untuk penggilingan itu dilakukan dengan mesin coffee grinder atau mesin penggiling khusus kopi. Nah, yang dalam prosesnya itu bisa menghasilkan bubuk kopi luwak siap dikemas. Nah, untuk tahapan pengolahan yang terakhir yaitu tahapan pengemasan. Nah, pada pengemasan ini dilakukan untuk melindungi bubuk dari kontaminasi dan menjaga kualitas bubuk agar tetap aman di tangan konsumen. Nah, untuk kemasan bubuk yang biasanya digunakan dalam kopi luwak ini yaitu kemasan yang berbahan dasar plastik atau yang berbahan dasar kertas. Baik, untuk kegiatan untuk tahapan rantai pasok yang selanjutnya akan dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan distribusi kopi luwak. Nah, distribusi adalah salah satu aspek dari rantai pasok. Distribusi juga diartikan sebagai kegiatan dalam rangkaian rantai pasok produk yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Nah, di sini ada aliran rantai pasok. Yang pertama ada supplier. Di sini supplier akan menyalurkan biji kopi luwak kepada manufaktur, di mana dari contoh yang kelompok kami ambil yaitu rantai pasok kopi luwak. Produk yang sudah jadi berupa bubuk kopi luwak yang sudah dikemas, kemudian akan disalurkan oleh distributor ke retailer atau pengecer, dan nantinya pengecer akan menyalurkan produknya kepada customer untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penyimpanan dalam sebuah rantai pasok. Berbicara mengenai penyimpanan dalam sebuah agroindustri, pastinya tidak akan jauh terkait dengan pembahasan apa yang namanya gudang. Gudang itu merupakan sebuah komponen penting yang ada dalam sebuah rantai pasok, yang mana dalam rantai pasok itu terdapat berbagai kegiatan, terdapat berbagai proses, mulai dari produksi, distribusi barang, hingga produk itu menjadi produk jadi. Sehingga gudang atau yang disebut warehouse itu merupakan suatu tempat untuk penerimaan dan penyimpanan barang sementara yang akan digunakan dalam proses produksi atau yang memiliki support untuk produksi sebuah perusahaan. Untuk mengefektifkan penyimpanan dalam sebuah usaha, itu perusahaan biasanya sudah menyediakan berbagai jenis gudang, seperti ada gudang operasional, ada gudang perlengkapan, gudang keberangkatan, dan ada juga gudang musiman di situ. Yang pertama ada gudang operasional, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan berbagai material ataupun spare part yang akan digunakan dalam proses produksi dalam sebuah usaha. Kedua terdapat gudang perlengkapan. Nah, gudang perlengkapan ini digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan yang akan digunakan proses produksi. Tapi barang yang ada di sini itu tidak ditemui dalam proses atau fase finishing goods atau barang jadi, karena sifatnya barang yang ada di sini itu hanya open support dalam proses produksi. Yang ketiga terdapat gudang keberangkatan, artinya di sini gudang ini menyimpan berbagai barang yang telah menjadi finishing goods atau sudah menjadi barang jadi, sehingga dari gudang inilah nanti proses akan berlanjut. Itu barang tersebut akan dikirim keluar, entah itu ke distributor ataupun ke reseller. Dan yang terakhir itu terdapat sebuah gudang musiman, artinya gudang ini terjadi ketika gudang operasional dan gudang keberangkatan itu sudah penuh, sehingga gudang ini merupakan gudang darurat dan biasanya ini bukan milik perusahaan sendiri, tetapi menyewa kepada pihak lain untuk dijadikan sebuah tempat penyimpanan sementara. Sekian penjelasan mengenai tahapan rantai pasok agrobisnis dari kelompok 2. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum